Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antoni Sikanumba dari D3 Usaha Perjalanan Wisata. Di sini saya akan mempresentasikan buku kerja membangun usaha yang efektif dan mengidentifikasi peluang dalam pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Area fungsi bisnisnya saya memilih usaha perjalanan wisata dan edukasi trip ekspor wisata di Kepulauan Nias. Langkah-langkah dalam mengidentifikasi dan mengenali peluang bisnis. Prinsip untuk menarik peluang, yaitu di sini saya memilih empat poin, yaitu yang pertama atraktif, dan kedua tepat waktu, ketiga mengakar dan tahan lama. Tren lingkungan dan bisnis. Sini saya memilih ada 4, yaitu kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, dan pola pengeluaran konsumen. Dan kekuatan sosial, kemajuan teknologi, dan perubahan politik dan regulasi. Karakteristik personil dan wirausaha. Karakteristik personil wirausaha dapat mencakupi ada 4, yaitu yang pertama pengalaman, faktor kognitif, dan jejaring sosial, dan yang terakhir kreativitas. Berikutnya, masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang dalam bisnis. Masalah-masalahnya yang pertama SDM, komunikasi dan publisitas, dan yang ketiga kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah. Yang keempat, teknologi informasi yang memungkinkan turis mengakses banyak info sosial wisata di Indonesia. Dan yang kelima, kesiapan masyarakat, dan yang keenam, investasi yang belum banyak berkembang di daerah. Masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu mencari gap di pasar dan membangun ide-ide. Metode yang saya diidentifikasikan yaitu metode untuk membangun ide-ide mencakupi brainstorming dan harus fokus group dan library and internet research. Dan pertanyaan berikutnya, kesenjangan suatu produk atau jasa. Kesenjangan suatu produk atau jasa ada beberapa. Saya memilih kesenjangan pasokan, kesenjangan kualitas, dan kesenjangan akses. Strategis mengisi gap pasar. Identifikasi berdasarkan hasil analisis kesenjangan. Strategis gap pasar yaitu strategis gap pasar, penetrasi pasar, dan menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Berikutnya, pengembangan pasar dan pengembangan produk dan diversifikasi. Tipe-tipe ide bisnis yaitu menyelesaikan masalah, memberi kenyamanan dan menutup gap, memberi manfaat kesehatan, memberi manfaat keamanan. Masuk ke pertanyaan berikutnya, ide-ide bisnis, produk atau jasa diidentifikasikan untuk dikembangkan, yaitu jasa trip, budaya, dan kearifan lokal di Nias, yang salah satunya di desa wisata yaitu Bawo Mataluo, dan di sana kita bisa menyaksikan atraksi Faombo dan tarian adat Nias yang disebut Famaina. Dan yang kedua, EduTrip, sejarah dan arkeologi megalitik di Nias, terdapat situs batu kuno. Berikutnya, EduTrip lingkungan kelautan atau seperti wisata bahari, pantai Sorake, dan kita bisa snorkeling melihat terumbu karangnya. Berikutnya, EduTrip kewirausahaan pelajar atau UMKM dan tradisional di Nias. Edukasi trip maritim, pelabuhan, nelayan ekosistem laut di Nias. Dan yang terakhir, jasa pemandu lokal terverifikasi orang lokal berbahasa Indo dan Inggris. Baik, dan materi buku kerja selanjutnya yaitu rekaman dan mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Dan untuk areanya masih sama,
yaitu saya memilih ide trip explore di Kepulauan Nias. Nah, langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi tipe-tipe ide dan konsep peluang berdasarkan konteks bisnis. Tipe ide bisnisnya yaitu ada beberapa mencakupi dan saya memilih yang pertama menyelesaikan masalah, dan yang kedua memberi kenyamanan, ketiga menutup gap, keempat memberikan manfaat kesehatan, dan yang kelima memberikan manfaat keamanan. Konsep peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang. Nah, konsep peluangnya itu merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang kita inginkan dan layak. Di sini ada beberapa faktornya. Yang pertama, kompetensi, dan kedua harus unggul, dan ketiga keadaan lapangannya, dan yang kelima situasinya. Aspek esensial atau prinsip peluang dapat mencakupi harusnya tepat waktu, mengakar, dan tahan lama. Baik, saya akan mempresentasikan buku kerja selanjutnya, itu materinya rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausahanya. Dan pertanyaan pertama, identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis Anda. Dan di sini tipe-tipe yang saya pilih ada beberapa. Yang satu harus menyelesaikan masalahnya dulu, dan kedua memberi kenyamanan, ketiga menutup gap, keempat memberikan manfaat kesehatan, dan yang kelima memberi manfaat keamanan. Konsep peluangnya merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang kita inginkan dan layak. Harusnya kompetensi, keunggulan, keadaan, situasi. Aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi harusnya tepat waktu, mengakar, dan tahan lama. Dan yang kedua, mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Tren diamati untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Tren lingkungan harusnya strategis, kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Dan yang kedua, kekuatan sosial, kecenderungan sosial budaya dan perubahan demografi, apa yang harus dipikirkan oleh seseorang. Dan yang ketiga, kemajuan teknologi baru, tuntunan teknologi baru, dan pengguna baru teknologi lama. Dan berikutnya, perubahan politik dan regulasi. Adanya perubahan baru dalam area politik, perundangan baru. Pertanyaan berikutnya yaitu 2.2 masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasikan yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalahnya saya memilih sarana dan prasarana. Dan berikutnya SDM, komunikasi dan publisitas, kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah, teknologi informasi yang memungkinkan turis mengakses banyak info, sosial wisata di Indonesia. Dan yang kelima, kesiapan masyarakat, dan yang keenam, investasi yang belum layak berkembang di berbagai daerah. Kesenjangan suatu produk atau jasa. Itu di sini ada 3, yaitu yang pertama kesenjangan pasokan, dan yang kedua kesenjangan kualitas, dan yang ketiga kesenjangan akses. Pertanyaan berikutnya mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. Oke, 3.1 pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi tim yang dimiliki. Pengalaman industri dapat memberi keuntungan yang pertama produktivitas, dan yang kedua pengalaman mengatasi masalah, dan yang ketiga memiliki jejaring yang lebih luas. 3.2 faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualitas personil. Faktor kognitifnya ada beberapa, dapat memberi keuntungan, sensitif terhadap peluang, kewaspadaan terhadap suatu masalah. 3.3 jaringan sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Jaringan sosial dapat memberi keuntungan, hubungan yang kuat, hubungan yang lemah. Dan yang
Pertanyaan berikutnya, langkah-langkah kreativitas. Langkah-langkah untuk membangun ide kreativitas dapat mencakupi yang pertama persiapan, wawasan, dan evaluasi. Dan pertanyaan berikutnya, membangun ide-ide bisnis. Praktek brainstorming dikembangkan sesuai dalam aturan sisi. Nah, praktek brainstorming ini saya yang menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Dan yang kedua, pendekatannya berkisar dari seseorang yang duduk dengan catatan dan menuliskan ide bisnis yang menarik ke sesi brainstorming formal yang dipimpin oleh moderator yang melibatkan sekelompok orang. Dan internet research dilakukan. Library dan internet research yang dilakukan itu harus yang pertama sosial media, networking, dan website. Ide-ide bisnis atau produk jasa yang saya memilih areanya yaitu paket wisata Edutrip, The and Megalithic Heritage of Nias, Live In di Desa Adat Bau Mataluo. Dan yang kedua, jasa pemandu wisata berbasis storytelling atau fokus pada sejarah arsitektur rumah adat atau bisa disebut omohada dan filosofi lompat batunya. Dan yang ketiga, paket wisata minat khusus. Ada beberapa kombinasi. Yang pertama surfing di Pantai Sorake dan trekking di air terjun yang ada di Pulau Nias. Dan yang keempat, platform digitalnya harus terpercaya untuk penyewaan transportasi lokal yang ada di Kepulauan Nias. Selanjutnya, buku kerja yang ketiga yaitu membangun usaha yang efektif. Konsep bisnis dalam Baik, materi selanjutnya yaitu buku kerja konsep bisnisnya. Yang pertama, langkah-langkah kita harus menentukan produk yang akan kita buat konsep bisnisnya. Yang pertama, nama produk saya yaitu edukasi explore di Kepulauan Nias. Deskripsi produk atau jasanya yaitu paket wisata yang menawarkan pengalaman budaya seperti pantai, surfing, lompat batu, dan desa adat dan wisata bahari di Kepulauan Nias dengan konsep pertualangan dan budaya lokal. Dan berikutnya, bentuk paket penjualannya. Nah, paket yang saya pilih yaitu paket open trip di Nias 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam dengan ada beberapa kombinasi yang saya cantumin agar wisatawan ataupun yang mau berkunjung di Nias bisa memilih tempat-tempat yang memang benar-benar dia sukai. Yang pertama, surfing tour. Dan yang kedua, cultural heritage dan honeymoon package dan backpack package. Oke. Dan yang kedua, mengidentifikasi target pasar. Target pasarnya saya memilih pemasaran tersegmentasi atau pemasaran yang dibedakan. Dan yang kedua, pemasaran terkonsentrasi, pemasaran khusus atau pemasaran khusus. Berikutnya, target lokasi pemasarannya. Harusnya target lokasi pemasarannya saya memilih provinsi dan internasional. Dan yang ketiga, identifikasi alasan mengembangkan produk, yaitu harus adanya pasokan, akses, dan kualitas. Peluang pasar. Nah, penetrasi pasar menjual lebih banyak produk di pasar yang sudah ada.
pengembangan pasar, menjual produk yang ada di pasar baru, baik segmen geografis atau baru. Dan yang ketiga, mengembangkan produk, menjual produk baru di pasar yang sudah ada. Diversifikasi, menjual produk baru di pasar baru. Nah, mengembangkan fitur spesialnya. Tujuan produk atau jasa penggunanya, dan sini saya memilih produk belanja. Konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Nah, berikutnya produk khusus. Produk ini biasanya ditentukan oleh merek yang membuatnya. Fitur-fitur utama. Fitur-fitur utamanya yaitu janji, posisi, dan ciri-ciri kepribadian orangnya, dan cerita, terus asosiasi. Nah, manfaat produk atau jasa yang saya buat ini, manfaat atau produk manfaat produk jasa, manfaat kesehatan, manfaat kenyamanan, manfaat keamanan, dan sebagainya. Reliabilitas atau produk dan jasa. Ruang lingkup rencana. Area bisnis utama, fungsi kritis, dan ketergantungan antara berbagai area bisnis. Personal branding dan konsultan. Terus portofolio, penghargaan, sertifikat, pengakuan masyarakat. Yang terakhir, kualifikasi tim. Level kerangka, kualifikasi sampai 9, level okupasi, dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih atas